ma'al ulan nabiyyin fi a'la illiyin. Orang yang menyiapkan tempat untuk pembacaan pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapkan hidangan, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelompok pertama para nabi di paling tingkat tertinggi di dalam surga Allah. Jadi nggak salah kalau kita tadi minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk dikumpulkan bersama dengan Rasulullah di dalam surga yang tertinggi, yaitu namanya Illiyin, surga Firdausul A'la. Ada Firdaus, tapi yang tertinggi di dalam surga Firdaus, derajatnya, tingkatannya, tempatnya, VIP-nya namanya Illiyin. Di dalam Illiyin ada yang tertinggi lagi, yaitu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, mudah-mudahan kita jadikan umatnya bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada lain keinginan kita melaksanakan maulid, buat event-event, munasabat-munasabat yang diajarkan pada hakikatnya oleh para ulama-ulama, bukan ulama-ulama sembarangan, bukan tokoh-tokoh recehan, para kuffadul hadis. Ini udah berapa tahun yang lalu saya utarakan di sini juga, bahwa karangan-karangan maulid, event-event maulid, acara-acara maulid ini bagian dari agama. Agama kita ngajarin kita untuk berkumpul, berzikir, baca hal-hal kebaikan, saling mengingatkan, memberikan isi-isi tausiah, ceramah. Itu bagian dari agama, nggak keluar dari ajaran kita, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada namanya Jumatan, betul. Jumatan, ada lagi bulan Ramadan, ada lagi Id Fitr, Idul Adha, ada lagi haji, kumpul di Arafah. Perkumpulan-kumpulan itu, munasabat-munasabat sudah ditentukan waktu-waktunya bahkan oleh Allah dan Rasulnya di tempat-tempatnya, karena mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Bahkan oleh Imam Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki mengatakan, orang man la ya'rifil munasabat fahuwa mahrum. Orang yang gak kenal munasabat-munasabat, acara-acara yang dibuat oleh agamanya, dia orang yang waliyadzubillah diharamkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua agama di dalam Islam mengajarkan kita untuk menyusun waktu kita dengan munasabat-munasabat yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai rahasia-rahasianya di malamnya, di paginya, di setiap waktunya. Inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Semuanya Allah mempunyai di setiap ruang-ruang waktu yang Allah sediakan di sepanjang tahunnya. Ada pemberian-pemberian, anugerah-anugerah luhur yang Allah berikan ke dalam batin manusia. Ala fata'arradu laha. Hendaklah kalian hadang itu anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbanyak berselawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada momen perintah yang paling diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lain enggak disuruh kita memperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diabadikan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan Rasulullah mengatakan, aktsiru minas salati 'alayya fi lailatul jum'ah wa yaumil jum'ah, wa fi riwayat fi lailatul gharra wa yaumil azhar, fa inna salatukum tu'radu 'alayya. Perbanyak berzikir kepada Allah. Allah firmankan, ya wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Banyaklah kalian berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsiru minas salati alayya. Perbanyak dan bersolawat kepadaku.